Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang DPR RI menyetujui audiensi dengan guru-guru non-sertifikasi. Sahabat Banua semuanya, hari ini saya ingin memenuhi aspirasi beberapa rekan-rekan yang ada di grup Telegram dari guru-guru non-sertifikasi Indonesia yang ingin menyampaikan informasi yang cukup menggembirakan buat mereka. Beberapa bulan terakhir memang mereka sangat konsisten, sangat konsekuen untuk memperjuangkan nasib rekan-rekannya yang saat ini ingin menggolkan rancangan undang-undang Sisdiknas, atau intinya itu memperjuangkan kesejahteraan guru-guru yang masih belum tersertifikasi. Jadi ini sekaligus merupakan kabar gembira buat mereka semua adalah bahwa insya Allah nanti pada tanggal 14 Februari 2023 DPR RI telah menyetujui untuk melakukan audiensi khususnya dengan Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan. Dan ini tentunya akan menjadi momen yang sangat penting, sangat berharga, karena saya sendiri memperhatikan di grup itu tak terhitung lagi berapa jumlah keluhan yang disampaikan oleh guru-guru ini, mulai dari urusan naik pangkat sampai status mereka yang meragukan antara profesional dan yang tidak, kemudian masalah beban kerja yang semakin lama semakin menumpuk, dan itu tidak ada bedanya dengan guru-guru yang sudah sertifikasi. Itu tentu saja menimbulkan tekanan batin buat mereka. Nah, alhamdulillah di grup tersebut dari banyaknya mereka berkumpul di situ, akhirnya ada beberapa orang yang memiliki kolega atau rekan atau family yang ada di DPR, sehingga mereka bisa menghubungkan ke Komisi 10, sehingga singkat cerita mereka bisa membuat janji temu. Nah, kita bisa melihat formasi di Komisi 10 itu kan seperti Pak Dede Yusuf, kemudian di situ ada Pak Ahmad Basarah, kemudian ada juga Rano Karno yang sudah lama kita kenal, kemudian Putih Soekarno Putri, juga bahkan ada Guru Soekarno Putra di situ. Alhamdulillah relasi mereka ini cukup support. Jadi walaupun nama-nama tadi masih terasa sangat elit buat sebagian besar masyarakat Indonesia, namun mereka bisa terhubung dengan orang-orang ini. Alhamdulillah mereka bersedia untuk menampung dan membuat janji temu, kemudian mendengarkan apa yang diinginkan oleh guru-guru ini. Nah, saya pun berdoa semoga acara tersebut berlangsung sukses dan sesuai harapan. Jadi kalau kita lihat juga nama-nama elit ini, sekilas kita akan melihat profil orang-orang ini besar kemungkinan adalah orang-orang yang kalau analisa saya itu tidak begitu paham sebenarnya tentang alur di dunia pendidikan. Kalau big picture-nya atau gambaran besarnya mereka ngerti masalahnya di sini. Tapi kalau detailnya di bawah di lapangan itu kan mereka nggak paham. Jadi secara garis besar mereka belum paham apa sebenarnya keluhan guru-guru yang non sertifikasi ini. Padahal kelihatannya kan kalau dari atas itu ngelihatnya seakan-akan ini nggak ada masalah sebenarnya. Nah, tapi kalau mereka mau turun ke bawah, mau melihat di lapangan sebenarnya seperti apa, akan merasakan betapa guru-guru ini memang harus membutuhkan solusi yang sesegera mungkin. Karena itu, pandangan saya kita perlu cepat sekali melakukan komunikasi yang tepat, clear kepada mereka ini, agar aspirasi yang ingin disampaikan itu betul-betul bisa mereka pahami, bisa mereka eksekusi. Itu nomor satu. Jadi
komunikasi yang clear. Betul-betul jangan sampai ada menyisakan, oh nanti kenapa kita nggak nyampaikan ini kemarin. Nah, jadi harapan saya bahwa di acara audiensi itu nantinya unek-unek segala keluhan, segala macam masalah, problem itu betul-betul bisa tersampaikan dan mereka pahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa mereka, kawan-kawan kita yang akan beraudiensi ini memerlukan namanya itu supporter. Karena bagaimanapun 1000 kepala dengan satu visi yang sama itu lebih baik, lebih efektif, lebih bisa didengarkan daripada 1 juta kepala dengan isi yang berbeda-beda. Saya ulang, 1000 kepala dengan satu visi yang sama dan kuat itu akan lebih efektif, lebih baik, lebih cepat untuk direspon daripada 1 juta kepala dengan ide yang berbeda-beda. Karena itu harapan kami, terutama rekan-rekan yang ada di Jawa khususnya, ikutlah ramai-ramai berkumpul datang ke gedung DPR. Semoga bisa masuk juga ke dalam ruangan. Kalaupun tidak bisa, nongkrong di luar gak apa-apa. Yang penting bisa memberikan kekuatan kepada rekan-rekan kita yang beraudiensi. Itu harapan kami. Semoga ada kawan-kawan di Jawa yang bisa memobilisir ini. Nah, nanti dari sana mereka akan bisa mempetakan masalah dan memberikan solusi segera. Nah, kalau yang dari harapan guru-guru yang ingin aspirasinya disampaikan ini, setahu saya yang pertama mereka itu ingin rancangan undang-undang Sisdiknas itu segera dilanjutkan kembali. Dan kalau bisa sebelum 2024 proses itu sudah selesai, sudah bisa disahkan. Karena sepanjang yang saya tahu juga, rancangan undang-undang Sisdiknas itu sebenarnya tidak ditolak 100%. Namun ada beberapa pasal yang menyangkut, yang paling banyak itu adalah tentang perguruan tinggi, itu yang banyak ditolak oleh kalangan pendidikan. Nah, semoga ini bisa diselesaikan dan bisa dilanjutkan kembali serta disahkan di 2023 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inti yang ingin disampaikan adalah pemutihan sertifikasi. Sertifikasi selama ini sudah jelas dari sisi manapun, sudah disurvei, fakta-fakta menunjukkan, angka dan data itu menunjukkan bahwa sertifikasi yang berlangsung beberapa tahun terakhir di Indonesia untuk guru-guru tidak berjalan efektif. Karena itu sesuai arahan Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim menginginkan sistem ini segera diputihkan, segera untuk digantikan dengan pola baru untuk calon guru-guru baru. Sedangkan untuk yang lama itu sudah diputihkan. Jadi diratakan semua. Itu harapan Menteri dan ini yang akan kita sampaikan aspirasinya. Itu yang kedua, pemutihan sertifikasi. Dan yang ketiga adalah, ini paling penting, menyangkut isu kesejahteraan para guru secara umum. Baik guru-guru non-sertifikasi, guru-guru PAUD, guru-guru pesantren, dan seterusnya. Juga honorer. Nah, harapan kita semua isu ini bisa tercover. Yang pertama adalah rancangan undang-undang Sisdiknas. Yang kedua tentang penghapusan atau pemutihan sertifikasi guru. Dan yang ketiga adalah isu kesejahteraan yang masih bermasalah. Jadi semoga unek-unek ini bisa tersampaikan, tidak ada lagi yang tersembunyi di situ, tidak ada lagi yang menjadi beban buat para guru-guru ini. Sehingga satu kali pertemuan itu sudah cukup untuk mereka, orang-orang yang di atas ini bisa memahami permasalahan dengan apa adanya. Kemudian kami berharap ini pesan-pesan segera sampai secara nasional dan kami juga gembira melihat perkembangan bahwa video-video yang kami bikin itu cukup diminati serta banyak ditonton begitu banyak orang, sehingga kami meyakini bahwa dalam waktu tidak lama lagi kesadaran akan merata ke kalangan pendidikan khususnya, terutama tentang isu kesejahteraan guru ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa diteruskan kepada rekan-rekan yang lain dan menjadi bola salju kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.